الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa nas'alullaha ta'ala ayaj'alana minal muwahhidin al-muttaqin al-muttabi'ina li rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali melanjutkan membaca kitab Syarah Thalathatil Usul. Masuk dalam pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, ta'allumu thalathi hadhil masaili, mempelajari 3 permasalahan ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Jadi beliau akan menyebutkan 3 permasalahan yang wajib untuk dipelajari dan wajib untuk diamalkan. Kemudian kata penulis rahimahullah, al-ula, permasalahan yang pertama, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah telah menciptakan kita, wa razaqana, dan telah memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan sia-sia, bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannata, maka barang siapa yang taat kepadanya, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang bermaksiat atau durhaka, tidak mau taat kepadanya, dia masuk ke dalam neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Beliau sebutkan surat Al-Muzammil ayat 15 ayat 16, di mana Allah Ta'ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunu rasul, maka Fir'aun durhaka, tidak mau taat kepada rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdhaw wabila, ya, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Baik, kita baca penjelasannya. Jadi permasalahan yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yaitu bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa dalilu dzalik, dan dalil dari hal tersebut, ini aku maksudkan, annallaha khalaqana, yaitu dalil bahwasanya Allah menciptakan kita, itu sam'iyun wa aqliyun, dalil sam'i dan dalil aqli. Ya, dalil sam'i dan juga dalil aqli. Dalil sam'i itu dalil dari Al-Quran ataupun sunnah. Adapun dalil aqli adalah dalil secara akal. Amma as-sam'iyu, adapun dalil sam'i, fakathirun, maka dalilnya banyak. Wa minhu qauluhu azza wa jalla, dan di antara dalil sam'i itu adalah firman Allah azza wa jalla di dalam surat Al-An'am ayat yang kedua.
Allah Ta'ala berfirman, Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari at-tin, ya, dari tin, yaitu tanah yang bercampur air. Tsumma qadha ajala. Kemudian Allah menetapkan ajal, yaitu Allah menetapkan masa hidup di dunia. Wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Dan juga ajal yang telah ditetapkan di sisinya, ya. Kemudian kalian itu ragu. Ini jelas disebutkan bahwasanya dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Kemudian ayat yang berikutnya yang beliau sebutkan, wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Dan sungguh kami telah menciptakan kalian, kemudian kami bentuk rupa kalian atau tubuh kalian. Al-ayah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-26. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari salsal. Ya, salsal itu adalah tin yabis, yaitu tanah yang bercampur air yang kering, ya, yang sudah mengering. Itu salsal. Min hama'im masnun, dari tanah hitam yang telah berubah, ya, baik warna ataupun baunya. Itu makna dari hama'im masnun. Jadi disebutkan dalam ayat ini, Allah telah menciptakan manusia dari salsal, yaitu tanah yang bercampur air yang mengering. Karena salsal itu sebagaimana disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu min tinin yabisin. Yaitu Allah telah menciptakan Adam, ya, menciptakan manusia itu dari tin yang kering. Sedangkan tin itu adalah tanah yang bercampur air, kemudian dia mengering. Itu salsal. Yang mana salsal ini juga dari min hama'im masnun. Hama'im masnun yaitu tanah tin yang hitam, ya, tanah yang bercampur air kemudian hitam, masnun yang telah berubah warna dan juga baunya. Kemudian wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan di antara ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian dari tanah. Tsumma idza antum basyarun tantashirun. Kemudian tiba-tiba kalian itu menjadi manusia yang berkembang biak, yang kemudian menyebar di muka bumi, yang mencari keutamaan, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna basyarun tantashirun sebagaimana disebutkan di dalam At-Tafsir Al-Muyassar, tsumma antum basyarun tatanasalun muntashirina fil ard tabtaguna min fadlillah. Kemudian kalian menjadi manusia yang kemudian berkembang biak, ya, yang menyebar di muka bumi mencari dari karunia Allah Azza wa Jalla. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia Allah telah menciptakan manusia dari salsal. Itu tadi tanah, ya, yang bercampur air yang kemudian mengering.
kal fakhar, itu seperti apa? Tembikar, ya. Kemudian wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai', dalam surat Az-Zumar, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan, dalam surat As-Saffat. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ila ghairi dzalika minal ayati, dan yang lainnya dari ayat-ayat. Itu maksudnya dari ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasannya yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun dalil-dalil sam'i yang beliau sebutkan itu sudah sangat jelas. Kemudian beliau menyebutkan dalil aqli. Qala Asy Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, amma ad-dalilu al-aqliyu, adapun dalil secara akal, ala anna Allah khalaqana, yaitu dalil secara akal yang menunjukkan bahwasanya Allah telah menciptakan kita. Faqad ja'at al-isyaratu ilaihi fi qoulihi ta'ala, maka sungguh telah terdapat isyarat kepada dalil secara akal tersebut yang menunjukkan Allah yang menciptakan kita, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun, dalam surat At-Tur ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu apapun, ataukah mereka itu yang menciptakan? Fa innal insana lam yakhluq nafsahu, maka sesungguhnya manusia itu tidaklah menciptakan dirinya sendiri. Li'annahu qabla wujudihi adamun, karena manusia itu sebelum adanya dia itu adam, tidak ada. Ya. Wal adamu laisa bisyai'in, dan yang namanya adam laisa bisyai'in, itu adalah bukanlah sesuatu apapun, artinya tidak ada. Wa ma laisa bisyai'in la yujidu syai'an, maka sesuatu ya yang bukanlah merupakan apa-apa atau sesuatu yang tidak ada, la yujidu syai'an, tidak akan mampu menciptakan atau mewujudkan ataupun mengadakan sesuatu apapun. Ya, kalau sesuatu itu tidak ada, bagaimana kemudian dia bisa menciptakan, bisa mengadakan sesuatu yang lain? Ya, atau kemudian menciptakan dirinya sendiri. Padahal dia sebelumnya tidak ada. Maka ini adalah sesuatu yang jelas. Ya, manusia ini adalah Adam, tidak ada. Maka tidak mungkin dia bisa menciptakan dirinya sendiri. Karena sebelumnya dia tidak ada. Bagaimana bisa dia menciptakan dirinya sendiri atau kemudian menciptakan yang lain? Walam yakhluqhu abuhu wala ummuhu, ya, tidaklah menciptakan dia bapaknya, tidak juga ibunya, wala ahadun minal khalqi, dan tidak ada seorang pun yang menciptakannya dari kalangan makhluk. Walam yakun liya'ti sudfatan biduni mujidin, dan manusia itu tidaklah datang secara tiba-tiba tanpa yang mengadakan atau yang menciptakan. Li'anna kulla hadithin labudda lahu min muhdithin, karena sesungguhnya segala yang terjadi pasti memiliki yang menjadikannya. Wa li'anna wujuda hadhil makhluqati ala hadzal nizami, dan juga karena sesungguhnya adanya makhluk-makhluk ini, ya, adanya alam semesta ini, ya, dengan keteraturan ini, ya, al-badi'i, keteraturan yang indah, ya, wat tanasuki al-muta'alifi, dan juga makhluk-makhluk ini berada di atas apa? Tanasuk, ya, rapi, al-muta'alif, saling menyatu. Nah, ini yamna umman anbatan ayyakuna sudfatan,
ini mencegah dengan pencegahan total. Artinya betul-betul tidak bisa untuk kemudian dikatakan ayyakuna sudfatan, bahwasanya makhluk ini tadi adanya secara tiba-tiba. Ya, kita lihat alam semesta begitu teratur, ya, dengan keteraturan yang indah, susunan yang begitu rapi, menyatu antara makhluk yang satu dengan yang lain. Maka itu betul-betul mencegah untuk bisa kita mengatakan bahwasanya makhluk ini ada secara tiba-tiba. Tidak mungkin. Ya, matahari yang senantiasa terbit dari arah timur, tidak pernah terbit dari arah barat atau dari arah selatan ataupun dari arah utara. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya matahari tersebut ada yang mengatur. Ada yang menciptakannya. Adanya bulan, langit, dan yang lainnya. Ini semua menunjukkan adanya yang menciptakan makhluk tersebut, adanya yang mengatur makhluk-makhluk tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, idzil mawjudu sudfatan laisa ala nizamin fi asli wujudihi. Sebab kata beliau, sesuatu yang ada secara tiba-tiba, ya, itu tidaklah berada di atas keteraturan pada asal wujudnya sesuatu itu tadi. Ya, berbeda dengan sesuatu yang memang dicipta. Maka sesuatu yang ada tiba-tiba, maka pada asal wujudnya pasti tidak teratur. Ya. Berbeda dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah yang menciptakannya. Dijadikannya manusia dengan bentuk yang demikian, ya, teratur. Langit, bumi, pohon, hewan, dan yang lainnya. Bentuk-bentuknya teratur. Nah, kalau sesuatu itu tidak ada yang menciptakannya, maka pada asal wujudnya pasti tidak akan teratur. Fa kaifa yakunu muntaziman? Ya. Bagaimana kemudian sesuatu yang ada ini, makhluk yang ada ini tadi, dia itu muntaziman, teratur, hala baqaihi wa tatawwurihi, dalam keadaan tetap adanya dia dan juga berkembangnya dia. Fata'ayyana bihadza, maka jelaslah dengan hal ini, ayyakunal khaliqu huwallahu wahdahu, bahwasannya sang khalik yang menciptakan itu adalah Allah satu-satunya. Fala khaliqa, maka tidak ada pencipta, wala amira, tidak ada yang memerintah, illallahu, kecuali Allah azza wa jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah miliknya lah penciptaan dan perintah. Walam yu'lam anna ahadan minal khalqi, dan tidaklah diketahui bahwasanya ada seorang dari makhluk angkara rububiyah tallahi subhanahu wa ta'ala, mengingkari rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, illa ala wajhil mukabarati, melainkan itu dengan bentuk apa? Kesombongan. Jadi tidaklah, kata beliau, diketahui ada seseorang yang mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala, melainkan itu karena apa? Kesombongan. Kama hasala min Fir'auna, sebagaimana yang terjadi dari Fir'aun. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Fir'aun itu dalam hatinya meyakini, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhir hayatnya beliau menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Akan tetapi ketika itu waktu untuk bertaubat bagi Fir'aun telah tertutup karena nyawa sudah sampai di kerongkongan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa indama sami'a
Jubair bin Mut'im Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Jubair ibnu Mut'im, sahabat yang mulia, itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur, beliau membaca surat At-Tur, fabalagha qaulahu ta'ala, ya, maka sampailah beliau sallallahu alaihi wasallam pada firman Allah taala, itu dalam surat At-Tur ayat 35 sampai 37. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu apapun, tanpa ada yang menciptakannya? Am humul khaliqun, atau mereka itu yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka tidak yakin. Am indahum khazainu rabbik am humul musaitirun, apakah mereka itu memiliki perbendaharaan Rabbmu, atau mereka itu yang berkuasa? Ya. Wa kana Jubair bin Mut'im yauma idzin musyrikan. Dan Jubair ibn Mut'im ketika dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, itu masih dalam keadaan musyrik. Faqala, maka dia berkata ketika mendengar ayat ini, kada qalbi ayatir, ya hampir saja hatiku itu terbang, melayang. Wadzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, dan yang demikian itu adalah awal menetapnya iman di dalam hatiku. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka ini jelas ya, yang menunjukkan bahwasannya yang menciptakan kita, menciptakan makhluk, yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah dalil sam'i maupun juga dalil aqli. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa razaqana, ya, dan Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan, adillatu hadhil mas'alati kathiratun minal kitabi was sunnati wal aqli. Dalil-dalil dari permasalahan ini terkait bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Nah, dalil-dalil tersebut kata beliau kathiratun, banyak, dari Al-Quran, Sunnah dan juga akal. Ammal kitabu, adapun dalil dari Alkitab, dari Al-Quran, faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Saba ayat 24, qul, katakanlah, man yarzuqukum minas samawati wal ard, qulillah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Katakanlah Allah. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Yunus ayat 31, qul, katakanlah wahai Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Wal ayatu fi hadza katsiratun, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal ini itu banyak. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amma sunnatu, adapun dalil dari sunnah, faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil janin, maka di antara dalil dari sunnah tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang janin. Yub'atsu ilaihim malakun, diutus kepada janin tersebut seorang malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimatin,
maka dia pun diperintah untuk menulis 4 kalimat. Bikat birizkihi, yaitu mencatat rizkinya, wa ajalihi, ya mencatat ajalnya, wa amalihi, mencatat amalannya, wa syakiyun am saidun, dan mencatat apakah dia itu termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Ini dalil yang jelas secara dalil dari sunnah. Ya. Kemudian wa ammad dalilu al-aqliyu ala anna Allah razaqana. Adapun dalil akli yang menunjukkan bahwasanya Allah telah memberikan rezeki kepada kita. Fali annana la na'ishu illa ala ta'amin wa syarabin. Maka karena sesungguhnya kita ini tidak bisa hidup kecuali dengan makanan dan minuman. Wat ta'amu wasyarabu khalaqahullahu azza wa jalla. Ya, dan makanan serta minuman itu yang menciptakannya adalah Allah azza wa jalla. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman, yaitu di dalam surat Al-Waqiah. Allah taala berfirman, "Afara'aitum ma tahruthun?" Apakah kalian pernah melihat apa yang kalian tanam? Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Lau nasya'u laja'alnahu hutama. Kalau seandainya kami menghendaki, niscaya kami jadikan tanaman tersebut hancur. Fazaltum tafakkahun. Maka jadilah kalian itu apa? Tercengang. Yaitu tercengang terhadap fazaltum tafakkahun, maka jadilah kalian itu apa? Heran, ya. Heran, tercengang terhadap apa yang menimpa tanaman-tanaman tersebut. Inna lamurramun, sesungguhnya kami itu benar-benar termasuk golongan orang-orang yang merugi. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami ini ya dihalangi atau terhalang, yaitu terhalang dari rezeki. Bal nahnu mahrumun, maknanya sebagaimana disebutkan dalam At-Tafsir Al-Muyassar, bal nahnu mahrumun minar rizqi, bahkan kami itu terhalang dari rezeki. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, apakah kalian pernah melihat air yang kalian minum? Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, apakah kalian yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujaja, kalau seandainya kami kehendaki, niscaya kami jadikan air tersebut ujaja. Ujaja itu adalah sangat asin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kami berkehendak, niscaya kami jadikan air itu sangat asin. Falaula tashkurun, maka kenapa kalian tidak bersyukur? Yaitu kenapa kalian tidak bersyukur kepada Rabb kalian, di mana ya Allah telah menurunkan air yang tawar untuk kemudian memberikan manfaat kepada kalian. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sesuatu yang jelas yang ditunjukkan juga oleh dalil secara akal. Kita tidak bisa hidup kecuali dengan makan, minum. Yang namanya makanan minuman ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan-tumbuhan yang kita makan, yang kita tanam, yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk menghancurkannya, niscaya tanaman itu hancur, tidak akan tumbuh. Begitu juga kemudian air yang senantiasa kita minum, yang menurunkannya dari langit, yaitu dari awan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah berkehendak untuk tidak memberikan rezeki berupa minuman kepada kita, niscaya Allah akan jadikan air itu air yang sangat asin sehingga kita tidak bisa meminumnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan air itu air yang tawar sehingga kemudian bisa kita manfaatkan, kita bisa meminumnya. Maka hendaklah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, atas rezeki yang Allah karuniakan kepada kita semua. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa fi hadhihi al-ayati
Maka di dalam ayat-ayat ini bayanun, terdapat penjelasan. Ya, fa fi hadhil ayati bayanu anna rizqana. Baik, fa fi hadhil ayati, maka di dalam ayat-ayat ini tadi yang beliau sebutkan, bayanu anna rizqana, terdapat penjelasan bahwa rezeki kita tersebut ta'aman wa syaraban, baik rezeki itu berupa makanan dan juga minuman, itu min indillahi azza wa jalla, itu datangnya dari sisi Allah azza wa jalla. Naam, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.